Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melinia Safitri. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Nama saya Indah Purnamasari dari kelas Manajemen Pagi E. Nah, di sini saya akan bertanya tentang tugas kemarin yang dari Pak Milzam. Apa yang diperlukan untuk menangani krisis? Dalam menangani krisis, perlu gaya kepemimpinan dan komunikasi yang baik. Gaya kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, sedangkan kemampuan komunikasi bagian penting bagi pengambilan keputusan yang benar dan penyampaian informasi kepada pihak-pihak yang menjadi stakeholder. Pengendalian situasi hanya dimungkinkan bila pemimpin mengendalikan sumber daya yang diperlukan serta menguasai jalur-jalur yang memungkinkannya untuk memperoleh informasi yang benar. Di sini saya akan bertanya, apa persoalan yang masih sering dihadapi di lembaga pendidikan di Indonesia? Di Indonesia masih sering menghadapi persoalan-persoalan dasar yang serius, seperti filosofi pendidikan yang kurang visioner, kepala sekolah yang hanya berperan sebagai pejabat, dan kurang memiliki visi seorang entrepreneur dan pendidik. Sistem pendidik yang tidak padu, sistem administrasi pendidikan yang terlalu birokratis, perorganisasian sekolah yang tidak efektif, format kurikulum terlalu padat, dan pembelenggu kreativitas dan penghayatan guru dan murid, dan menyelenggarakan sekolah yang kurang profesional, kekurangan dana, dan budaya masyarakat yang kurang kondusif. Nah, saya akan bertanya kepada Saudari Indah. Di situ kan ada BPK RI. Itu maksudnya gimana dan apa tugasnya? BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan tugasnya yaitu memeriksa kewajaran penyajian laporan keuangan negara. Selanjutnya, untuk kasus pendidikan Islam termasuk di dalamnya lembaga-lembaga di bawah naungan Departemen Agama yang perkembangannya lebih ditentukan oleh faktor budaya. Itu maksudnya gimana? Faktor budaya itu biasanya berupa tokoh atau orang yang memiliki idealisme dan kepedulian serta kemampuan kepemimpinan untuk mobilisasi segala sumber daya pendidikan, sumber daya manusia, kelembagaan, material, finansial, sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sumber daya informasi. Nah, apa resiko yang akan timbul jika krisis itu terjadi di sebuah organisasi? Krisis dapat menimbulkan resiko berupa sorotan publik melalui liputan media massa serta mengganggu kelancaran kegiatan dan aktivitas sehari-hari organisasi dan mengganggu nama baik serta citra organisasi tersebut. Selanjutnya,
Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan spiritual menurut Hendrik dan Lukman dan Cahyono? Adanya perilaku kepemimpinan dan mengimplementasikan nilai-nilai spiritual untuk pengembangan organisasi dan pembelajaran agar dalam penelitian dapat menjelaskan dan menerangkan tentang sifat, karakteristik, dan hubungan satu fenomena dengan fenomena lainnya. Diperlukan pengamatan mendalam, utuh, dan terintegrasi. Nah, selanjutnya bagaimana perbedaan kepemimpinan pada era Hadi Purnomo dan Anwar Nasution? Pada era kepemimpinan Hadi Purnomo, ia adalah sosok yang akrab dan hangat, serta suka meminta gagasan dari orang lain secara terbuka. Namun, pada situasi krisis, sosoknya cenderung menggunakan gaya komunikasi controlling style dengan gaya kepemimpinan otoriter ketika berhadapan dengan anak buahnya, yaitu menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk mempersuasi orang lain. Sedangkan kepemimpinan yang diterapkan oleh Anwar Nasution sesuai dengan gaya komunikasi yang dilakukan. Sementara dua gaya komunikasi dan dua gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Hadi Purnomo dalam menangani krisis terkadang saling silang, sehingga terkesan tidak sesuai, di mana gaya komunikasinya controlling sementara gaya kepemimpinannya yaitu demokratis, dan sebaliknya, di mana gaya komunikasi equalitarium terkadang disandingkan dengan gaya kepemimpinan yang otoriter. Selanjutnya saya akan bertanya, apa variabel kepemimpinan dalam kondisi krisis? Adanya perilaku kepemimpinan dalam mengimplementasikan nilai-nilai spiritual untuk pengembangan organisasi dan pembelajaran agar dalam penelitian ini dapat menjelaskan dan menerangkan tentang sifat, karakteristik, dan hubungan satu fenomena dengan fenomena lainnya. Diperlukan pengamatan mendalam, utuh, dan terintegrasi. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan? Gaya kepemimpinan merupakan proses dalam mempengaruhi suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan, pembagian tugas dilakukan, serta alur komunikasi yang diterapkan. Sementara gaya komunikasi berhubungan dengan karakter komunikator, maksud dan tujuan komunikasi yang dilakukan. Selanjutnya, menurut Anda, apa yang menunjukkan hubungan yang signifikan antara kepemimpinan pendidikan yang efektif dengan sekolah yang efektif? Menurut penelitian Emon mengemukakan sekolah-sekolah yang dinamis yang senantiasa berupaya meningkatkan kerjanya dipimpin oleh kepala sekolah yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.